Generasi Cerdas, hari ini kita akan belajar tentang materi Bahasa Indonesia kelas 7. Simak videonya sampai akhir ya. Danau Toba, sebuah danau di Sumatera Utara dengan keindahan yang luar biasa. Konon danau itu terbentuk karena kesalahan seorang pemuda bernama Toba. Lelaki itu menikahi perempuan bernama Mina yang merupakan jelmaan ikan. Sebelum menikah, Mina memberi syarat pada Toba. "Aku mau menikahimu dengan satu syarat. Kamu tidak boleh mengungkit perihal asal-usulku yang merupakan jelmaan ikan." Toba setuju dengan syarat tersebut. Mereka menikah dan dikaruniai seorang anak bernama Samosir. Suatu hari, Samosir yang nakal membuat Toba marah. Lelaki itu secara tidak sadar mencemooh anaknya sebagai anak ikan. "Samosir, kamu nakal sekali. Dasar anak ikan." Toba telah melanggar pantangannya. Petir tiba-tiba menggelegar. Air bah turun, menenggelamkan Toba dan penduduk desa. Akhirnya air itu menggenang dan membentuk sebuah danau. Di pulau kecil tengah danau tersebut Samosir berlindung. Danau itu dinamakan Danau Toba dan pulau kecil di tengahnya dinamakan Pulau Samosir. Cerita yang baru saja Kak Nuri baca termasuk ke dalam legenda. Lantas, sebenarnya apa sih legenda itu? Pengertian legenda. Legenda adalah cerita rakyat mengenai peristiwa atau kejadian yang dianggap benar-benar terjadi di masa lampau. Cerita legenda bisa berupa asal-usul suatu tempat atau cerita mengenai tokoh bersejarah. Oleh karenanya, lekat dengan unsur kemagisan, keajaiban, sihir, atau kemampuan luar biasa yang dimiliki para tokoh. Ciri-ciri legenda. Setidaknya ada 5 ciri-ciri yang perlu kamu ketahui, yaitu masyarakat menganggap legenda sebagai cerita yang benar-benar terjadi. Legenda bertokoh manusia yang memiliki keajaiban atau kesaktian. Legenda bisa berupa asal-usul suatu tempat atau kisah orang hebat. Terdapat unsur magis dan mistis. Terakhir, peristiwa yang terjadi terkadang tidak logis. Unsur-unsur legenda. Setidaknya ada 6 unsur yang perlu kamu ketahui. Pertama, tema. Tema adalah gagasan atau topik utama yang diangkat dalam cerita. Yang kedua adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku-pelaku dalam cerita. Selanjutnya, sudut pandang. Sudut pandang adalah perspektif dan tata cara penulis dalam menyampaikan rangkaian peristiwa. Alur atau plot. Alur adalah rangkaian peristiwa yang memunculkan sebab akibat dalam cerita. Latar. Latar mencakup tempat, waktu, dan suasana. Terakhir, amanat. Amanat adalah nilai-nilai yang ingin disampaikan penulis kepada pembaca. Contoh legenda. Ada beberapa contoh legenda seperti legenda Danau Toba dari Sumatera Utara, legenda Prambanan dari Jawa Tengah, legenda Telaga Ngebel dari Jawa Timur, legenda Gunung Kelut di Jawa Timur, legenda Rawapening dari Jawa Tengah, legenda Calon Arang dari Bali, dan terakhir legenda Lutung Kasarung dari Jawa Tengah. Kaidah kebahasaan dalam legenda. Yang pertama adalah kata ganti atau pronomina. Misalnya mereka, dia, beliau, Mahesa Sura, Main Kundang, dan Toba. Kata kiasan. Roro Jonggrang memiliki paras jelita bak bidadari. Paras itulah yang akhirnya berhasil memikat Bandung Bondowoso. Kata sambung penanda urutan waktu. Contohnya kemudian, lalu, setelah itu, dan selanjutnya. Kalimat langsung. Penggunaan kalimat langsung terletak pada dialog.
Contohnya, Malin, aku ibumu. Apakah kau benar-benar melupakan aku? Terakhir, kata cerapan panca indera. Contohnya, bukit-bukit raksasa mengelilingi Danau Toba. Struktur legenda. Ada 3 struktur yang perlu kamu ketahui. Pertama adalah orientasi. Orientasi berisi tokoh, watak, dan latar. Secara umum, watak tokoh meliputi baik dan buruk, sementara latar meliputi tempat, waktu, dan suasana. Komplikasi. Komplikasi berisi awal mula terjadinya masalah sampai puncak masalah atau dikenal dengan klimaks. Di dalam komplikasi biasanya ditemukan sebab dan akibat adanya peristiwa. Terakhir, resolusi. Resolusi berisi penyelesaian masalah. Di dalam resolusi biasanya ada pesan yang ingin disampaikan penulis. Itu tadi materi mengenai legenda. Terima kasih, semoga membantu.